Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pelajar SMK dimanapun Anda berada, kita akan belajar tentang pendidikan agama Islam. Materi pembelajaran kita hari ini tentang memahami ayat-ayat Al-Quran. Pertama Quran, surat Al-Ma'idah ayat 48. Yang kedua surat An-Nisa ayat 59. Dan yang ketiga surat At-Taubah ayat 108. Sebelum saya lanjutkan, saya minta kepada kalian selesai menonton video ini untuk menjawab dua pertanyaan di akhir, dan akan kalian tulis di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pelajar SMK dimanapun Anda berada, pembelajaran kita kali ini kita akan membahas pendidikan agama Islam kelas 11. Materinya adalah memahami ayat Al-Quran, surat Al-Ma'idah ayat 48, surat An-Nisa ayat 59, dan surat At-Taubah ayat 108. Quran surat Al-Ma'idah ayat 48 itu menegaskan kepada kita bahwa Allah telah menurunkan Al-Quran, wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran bil haqqi, dengan muatan kebenaran. Musaddiqan lima baina yadayhi, membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Ayat 48 surat Al-Ma'idah ini ingin menegaskan kepada kita bahwa Dialah Allah yang telah menurunkan Al-Quranul Karim sebagai kitab yang memiliki muatan kebenaran dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Oleh karena itu, terhadap ayat ini, keyakinan kita sebagai seorang Muslim harus kita kuatkan dengan Al-Quranul Karim sebagai sebuah kitab suci, kitab yang datang dari Zat yang Maha Suci. Dialah kitab suci Al-Quranul Karim yang menjadi bacaan kita sebagai umat Islam. Orang yang dalam kehidupannya sering membaca Al-Quran, orang yang dalam kehidupannya gemar membaca Al-Quran, Nabi menyatakan sorga rindu kepada orang yang gemar membaca Al-Quran. Nabi menyatakan dalam sebuah hadisnya, Al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafar. Sorga rindu kepada manusia, salah satunya adalah orang yang talil Quran, orang yang mau membaca Al-Quran. Karena itu membaca Al-Quran menjadi penting. Apalagi kita sebagai seorang Muslim. Malu kalau kita mengaku beragama Islam, tapi kita tidak bisa membaca Al-Quranul Karim. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW menjelaskan, Innal ladina laisa lahu fi jawfihi minal Qur'an kal baitil harib. Orang yang dari mulutnya enggak pernah terlontar kata-kata Al-Quran, orang yang dari lisannya tidak pernah terdengar ucapan-ucapan Al-Quran, kal baitil harib. Orang itu bagaikan rumah kosong. Bayangkan kalau rumah kosong tanpa penghuni, siapa yang menghuni rumah itu kalau bukan makhluk halus dan makhluk gaib? Nah, oleh karena itu mengimani Al-Quran sebagai sebuah kitab yang telah Allah turunkan, dan kitab inilah kitab yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Dan kitab Al-Quran ini adalah kitab yang terakhir kali turun. Musaddiqan lima baina yadayhi, membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Tanzilum min rabbil alamin, turun dari Allah, Tuhan semesta alam, yakni Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita melanjutkan pada surah An-Nisa ayat 59.
Dalam surah An-Nisa ayat 59 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul. Hai orang-orang yang beriman, taatlah kita kepada Allah dan taatlah kita kepada Rasul. Ketaatan kita kepada Allah dan ketaatan kita kepada Rasul dari waktu ke waktu, dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun seharusnya makin mengalami peningkatan. Ketakwaan kita kepada Allah, taat kita kepada Allah, taat kita kepada Rasul harus di atas segala-galanya. Taatilah Allah. Maksudnya apa? Taatlah kepada Allah. Apa yang Allah sampaikan? Allah sampaikan perintahnya lewat Al-Quran. Allah sampaikan larangannya juga lewat Al-Quran. Taatlah kepada Allah, itu artinya taat kepada apa yang ada dalam Al-Quran. Wa atiur rasul, dan taat kepada Rasul. Rasulullah Muhammad SAW 1400 tahun yang lalu sudah meninggal dunia. Beliau, apa yang beliau tinggalkan? Hartakah? Tidak. Jabatankah? Tidak. Popularitaskah atau yang lainnya? Beliau tidak tinggalkan itu semua. Beliau hanya meninggalkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Dalam sebuah hadis Nabi menyatakan, ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Aku tinggalkan, taraktu fikum amrain, aku tinggalkan kepada kamu dua perkara. Ma in tamassaktum bihima, jika kamu berpegang pada keduanya, lan tadillu abada, kamu tidak akan tersesat untuk selamanya. Apa yang kedua itu? Yang pertama adalah Al-Quran, taat kepada Allah lewat Al-Quran. Wa atiur rasul, taat kepada Rasul lewat sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, surat At-Taubah ayat 108. Di mana letak keterkaitannya? Surah At-Taubah ayat 108 itu menjelaskan kepada kita agar kita menghidupkan masjid. Al-masjidu ussisa 'ala taqwa. Masjid itu dibangun di atas dasar ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau surat Al-Maidah ayat 48 menegaskan bahwa Allah telah menurunkan Al-Quran dengan muatan kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya, maka Al-Quran itu harus kita taati. Atiullah, taat kepada Allah, artinya taat kepada Al-Quran. Wa atiur rasul, taat kepada Rasul, itu artinya taat terhadap sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasuli. Jika kamu berselisih paham tentang sesuatu, farudduhu ila Allah wa rasuli, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Kembalikanlah kepada Al-Quran dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana agar Al-Quran dan sunnah Rasulullah itu terbentuk dalam kepribadian kita? Lewat masjid. Masjid menjadikan diri kita mengalami peningkatan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah sebuah tempat untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Laboratorium ruhani untuk umat Islam adalah masjid. Jangan tinggalkan masjid. Mari kita baca Al-Quran, kita taat kepada Allah dan Rasul dengan cara gemar membaca Al-Quran dan memahami sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Demikian memahami Quran surat Al-Maidah ayat 48, surat An-Nisa ayat 59, dan surah At-Taubah ayat 108. Ini yang bisa saya sampaikan. Al-haqqu min rabbik, yang benar hanya datang dari Tuhanmu. Fala takunanna minal mumtarin, jangan ragu dalam menerima kebenaran itu. Dari saya cukup sekian. Saya Ustadz Muhammad Irwan, guru mata pelajaran PAI, mengucapkan selamat belajar, dan inilah yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.